Kalau Islam Anda tuduh bahwa Islam menyembah batu, bukan lambang. Tapi ketika saya tunjukkan Kristen ya, Kristen menyembah, mencium dan menyembah batu, ini bukan menyembah, hanya lambang kata Anda. Kan di Arab juga begitu kan, cium batu kan. Kamu juga di sana kan, kami penyembah batu juga kan. Itu kan di Arab itu kan batu. Lah, itu kan di Arab kami cuma cium. Tadi kan makanya saya tanya. Iya, ketika abang cium adiknya, apakah abang menuhankan adik abang? Bukan. Bukan kan? Dari mana abang tahu itu? Dari mana? Ya saya lihat ya dengan akal saya dari diri saya sendiri dulu sebelum saya melihat yang lainnya. Kau bisa percaya itu? Udah tahun dari dulu sampai sekarang kau bisa percaya sama dia? Ya iyalah. Saya bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya karena apa? Karena saya ada. Loh. Ya oke. Kenapa bisa membenci orang Kristen kan dari dulu sampai sekarang juga? Bang, kalau saya disebut membenci Kristen enggak. Abang perlu tahu saya dulu kerja ya setiap hari yang masakin makan saya tiap hari itu orang Kristen. Oke, saya juga bisa. Jangan salah. Tapi tadi saya dengar abang Ustadz ini mau diskusi sama Kristen. Memang apa alasannya? Apa alasannya? Masalahnya? Ada 3 alasannya. Ada 3 alasannya bang. Kenapa saya diskusi khusus dengan Kristen? Kalau yang lain kan udah banyak tuh belajar internal Islam atau buka kajian internal Islam. Ya. Lalu kenapa saya lebih memilih dakwahnya itu ke lintas agama? Meskipun saya juga bisa dakwah di internal Islam, bisa. Gitu. Meskipun saya ceramah tentang Islam bisa gitu. Cuma saya kalau malam live streaming lebih bagus ke lintas agama. Nah, lalu kenapa hanya khusus untuk Kristen? Karena satu-satunya bang di agama di Indonesia ini yang tidak punya pendirian hanyalah Kristen, gitu. Dari 6 agama, ya 6 agama, belum bang, belum selesai gitu. 6 agama, hanya 1 agama yang tidak punya pendirian gitu, yaitu agama Kristen atau Katolik. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ini alasan pertama ya bang ya. Alasan pertama karena Kristen itu mengambil istilah-istilah Islam. Mantul bang, mantul. Mantul bang. Oke, saya siap dengar. Nanti saya lanjut. Di mute dulu dah kalau gitu, mantul. Nah, jadi gini bang, ya. Di Indonesia ini hanya ada 1 agama yang mana agama itu tidak punya pendirian, yaitu Kristen. Di Indonesia ini Kristen di kitabnya itu ya memakai nama Tuhan kami, yaitu Allah. Itu 1. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran kami juga diambil, Alkitab. Jadi bang, namanya Alkitab itu adalah Al-Quran, nama lain dari Quran. Diambil Kristen Indonesia menamakan nama kitab mereka Alkitab. Tuh, kenapa saya jadi Kristen jadi bahasnya itu dengan Kristen? Karena Kristen Indonesia ini dia ke Islam-Islaman, nggak mau pakai Yunani, mungkin nggak pede gitu. Nah, gitu bang. Karena ya pihak Kristen mengambil istilah-istilah Islam. Tuh, 1. Kenapa saya mau diskusi dengan Kristen? Yang kedua bang, dari Aceh sampai Papua banyak rumah umat Islam yang diketuk oleh orang Kristen. Lalu orang Kristen tersebut menjajakan agamanya. Bahkan di sekolah tinggi Kristen, salah satunya Nias, itu menjelek-jelekan agama saya. Itu yang kedua alasannya. Banyak umat Kristen yang menjajakan agamanya, menjual Yesus, mengetuk pintu rumah umat Islam, lalu Yesus tuh dijual tuh. Ya, di situ tuh. Tuh yang kedua, banyak terjadi, banyak videonya juga di sosial media. Ya, tuh dari Aceh sampai Papua terjadi. Yang ketiga, bang, ya banyaknya streamer dari Kristen, contoh Edis TV,
Mikana, terus yang lainnya Sobkatul Almayat, terus juga si Saipudin yang menghina agama saya. Gitu. Jadi itulah 3 alasan kenapa saya tertujunya ke Kristen dan Katolik, bukan agama yang lain. Jadi kayak gitu bang. Boleh saya tanya balik? Silakan dibuka dulu mic-nya bang, mungkin ada tanggapan. Ya. Oke. Sudah. Saya yang bertanya, abang yang bertanya. Nah itu kan tadi abang bertanya tentang alasan. Kenapa ya Oke. bang ya? Abang pakai merekam atau pakai loudspeaker itu? Mantul suaranya. Kata jaringan bang. Oke, saya follow dulu jaringan. Sekarang apa yang abang ditanyakan? Iya, jadi kalau abang merekam, nanti ambil aja rekamannya ada di YouTube saya. Rekaman tentang abang nih, ya di album Yusuf PI gitu rekaman Oke, YouTube-nya. siap. Ambil secara full. Oke, gitu. Jadi nggak perlu ngerekam Coba. lagi. Nanti saya kasih tahu YouTube saya biar abang bisa ambil rekamannya. Oke ya. Nah, jadi gini. Saya mau bertanya sama abang, ya. Saya mau bertanya sama abang, bang. Ini kan Desember, ya. Abang pakai kalung salib. Pesan-pesan Tanggal 25 Desember itu merayakan apa, bang? Merayakan Natal. Natal itu apa? Kenapa? Natal itu karena dari pertama awal itu bahwa orang Kristen terima menjalankan hari raya Natal gitu, bahwa Tuhan itu benar, Ya. bahwa Yesus itu ada, itu aja, simpel aja. Oh, Yesus itu ada. Memangnya ada tertulis, ada tercatat gitu. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu kan abang juga begitu menurut Al-Quran, kita juga kan begitu menurut Alkitab. Itu aja bang, kenapa repot sekali? Gini, saya mau tanya, kan setiap perayaan ada dasarnya. Kalau kata Iya, abang Yesus memang. lahir tanggal 25 Desember, ada nggak di kitab abang? Ya iya ada. Di mana tuh? Ya ada, kalau di Alkitab ada. Kalau saya kurang tahu Alkitab. Bang, ini apa nih? Alkitab. Oke, 8 tahun ini dalam otak saya bang, ya. Nggak ada saya temukan Yesus itu lahir tanggal 25. Nah itu mungkin beda toh. Nggak ada di sini tertulis tebal ini Yesus lahir tanggal 25, nggak ada. Ya ada lah bang, kalau di Alkitab itu ada. Nggak ada, cari aja anda atau ngegoogle anda, silakan. Kamu mungkin kan kamu gak percaya, kamu orang Kristen, mana kamu tahu di mana kamu? Bang, meskipun saya tidak percaya Kristen, tapi saya juga belajar tentang kekristenan. Ya, selain belajar Islam gitu, dari ekstrakurikulum saya belajar tentang Alkitabnya Kristen. Saya buka satu-satu, saya baca selama 8 tahun, ya jalan 9 tahun. Nggak ada di kitab anda ini Yesus dilahirkan tanggal 25, nggak ada. Itu abang yang gak percaya. Kalau abang masuk Kristen mungkin abang percaya. Di mana caranya? Bang, gini. Di mana caranya? Bang, ya udah, kalau abang nggak percaya omongan saya kasih omongan pendeta ya. Oke. Nih. Nih. Tanggal 25 sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Yang Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Dan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Ini ada video lain lagi bang. Ya, nih. Bentar. Bentar ya. Tentang Esra nih. Nih. Mengenai bulan dan tanggal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di Lukas 1 ayat 26 ada tertulis di bulan yang ke-6, yang mana pada penanggalan saat itu Gregorian menunjuk pada bulan Maret, karena bulan pertama awal tahun Yahudi itu September.
menjadi 9 bulan usia kandungan, setelah Maret adalah Desember. Namun, ada dengar penjelasan Bapak bahwa kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember itu diadopsi dari kepercayaan kafir tentang Dewa Matahari. Festival Satu Thalia, dan pada tanggal 25 Desember itu mereka membakar pohon-pohon lilin di pohon-pohon evergreens ya untuk perayaan Dewa Matahari. Kan gitu. Perayaan tandingan. Itu pendeta bang. Jadi tanggal 25 itu merayakan Dewa Matahari dengan bakar-bakar pohon. Tuh. Oke. Saya mau tanya juga kan. Oke. Boleh nggak? Boleh. Iya, jadi nggak ada. Saya mau tanya, Anda merayakan apa kalau nggak ada di kitab Anda? Oke. Saya mau tanya juga kan. Tadi kamu bilang sebelum aku masuk saya dengar kamu orang Kristen itu menyembah manusia. Oke, saya mau tanya juga kan. Benar kan? Oke. Iya. Memang manusia yang disembah. Kenapa? Ya. Kenapa orang Islam itu minum itu batu di Arab sana? Itu kan batu juga kan? Bang, Kristen juga nyium batu. Tuhannya batu Kristen itu. Iya. Nih, Iya. Kamu juga saya nyium kasih batu sama. nih bang, di kitab Anda ya. Nih, Tuhan Kristen itu batu. Loh, nih, kitab Anda, Nabi Kisah kamu itu Para batu. Rasul 4. Yesus adalah batu. Kitab Anda sendiri yang bilang Tuhan Anda batu. Mana? Salah. Ya. Lah, salah kitab Anda isinya. Nih, Oke. jadi abang nyembah batu gitu? Bukan begitu. Bukan begitu, Bang. Saya mau tanya Apa juga. gimana? Kenapa orang Islam menyembah juga cium-cium batu juga? Kan itu kan batu juga. Batu juga. Itu kami cium kagak menuhankan, kagak menyembah. Lah kalau kalian gimana Ya. ini nyembah batu gitu? Yesus adalah batu. Coba jelasin dulu. Kamu nanti saya jelaskan ini Yesus juga nanti. Coba jelasin. Bang, Anda batu sudah di punya Arab itu. Bang, Anda sudah Coba punya jelasin istri dulu nggak? itu. Abang udah Belum, punya saya. istri belum? Belum. Belum. Oke. Baik, punya adik laki-laki? Iya, Hah? ya, satu. Satu. Kalau abang cium adik laki-lakinya yang Iya, kecil, satu. apakah abang menuhankan adik abang? Apa? Kalau abang cium adiknya yang Boleh. kecil itu, yang laki-laki itu, apakah abang setelah menciumnya artinya abang menuhankan dia, menuhankan adik Anda? Ya iya jelas lah karena adik. Ya, Tuhan Anda gitu. Setelah Anda cium adik Anda jadi Tuhan Anda gitu. Enggak lah, Bang. Nah, berarti artinya apa, mencium itu bukan menyembah, betul? Iya, kan kita punya Tuhan. Ya udah. Bukan menyembah kalau mencium. Tapi kalau Oke, di saya mau sini, tanya Bang, ya, nanya lagi bentar. Nih, tanggapi dulu. Sekarang jelaskan sama saya. Abang penyembah batu gitu, karena di kitab Abang Yesus dikatakan dia adalah batu, Yesus itu. Itu bukan batu, Bang. Hah? Lalu? Itu. Kan begini juga, Bang. Di Arab kan itu batu juga. Artinya di mana? Itu sama juga kayak kita Kristen. Lah, Yesus adalah batu. Abang kan nyembah Yesus. Iya. Berarti abang penyembah batu gitu. Kamu juga di sana kan. Kami penyembah batu juga kan. Itu kan Lah. di Arab itu kan batu. Lah, itu kan di Arab kami Di Arab cuma itu cium. Tadi kan makanya Nah, itu saya kan tanya. kenapa dicium? Iya, ketika Itu kan abang kenapa cium, dicium? ketika abang cium adiknya, apakah abang menuhankan adik abang? Apa? Hah? Ketika Anda mencium adik laki-laki Anda, mencium di dahi, ya, apakah Anda Ya. telah menuhankan adik Anda? Ya, iyalah. Hah? Jadi setelah abang cium Iya. adik Anda yang kecil tuh, dicium di dahi, adik Anda itu jadi Tuhan gitu bagi Anda? Bukan. Bukan kan?
Atau kayak gini oke. aja dah, biar lebih simpelnya. Ini apa? Remote. Nah, Oke. remote. Setelah saya cium remote, apakah saya menuhankan remote? Bukan. Ah, ya udah, orang cium batu di Arab tuh setelah cium berarti bukan menuhankan batu. Iya, sama juga kayak kita, Bang. Sama juga kayak kita. Itu cuma melambangkan, Syukran. Bang. Itu cuma melambangkan. Ah, sama juga. melambangkan. Tapi Anda menyembah Yesus kan? Benar. Kamu juga kan cium- Dikatakan Bang, dikatakan cuma- di kitab Anda. juga. Ya, dikatakan di kitab Anda bahwa Yesus itu Ya. adalah batu. Sekarang saya mau tanya, Ya. berarti Anda penyembah batu? Sama juga di sana kan, mereka kan dicium-cium batu, ngapain dicium-cium itu? Ya udah, nih, Sama ngapain aja. dicium-cium? Ngapain Kristen cium-cium batu coba? Ah, gede kali bang. Aduh, bang. Ah, ngapain nih salibnya gede kali nih? Ya. Ah, cium Oke. batu dia, tuh. Itu walaupun dia itu bentuknya Hah? kayu batu, itu kan cuma melambangkan itu, Bang. Itu melambangkan. Apanya? Dia Bukan menuhankan asli. batu itu, Asli, menyembah Bang, batu. dulu kita sudah ketemu, Bang. Sama juga kayak kalian itu. Bang, jadi orang Kristen ke Vatikan, ke Golgota, ya, ke Yerusalem itu cium batu kerjaan mereka Kristen, Bang. Kan di Arab juga begitu kan, cium batu kan. Ah. Coba kenapa? Berarti Abang menuhankan batu gitu. Nah, itu bukan batu, Bang. Ini batu Itu ini. memang batu tapi melambangkan, Bang. Melambangkan apa? Kalau Anda Melambangkan itu, Bang. Melambangkan kalau itu. Islam Anda tuduh. Aslinya nggak ada. Kalau Islam Anda tuduh bahwa Islam menyembah batu, bukan lambang. Tapi ketika saya Sama tunjukkan tanya Kristen ya, Oke. Kristen mencium dan menyembah batu, ini bukan menyembah, hanya lambang kata Anda. Oke, saya mau tanya. Oke. Memang nabi Anda sekarang masih ada? Apaan? Kalau ada, memang saya salah. Kalau nggak ada, ya sama aja. Apanya? Ya itu dah, makanya. Kan Aduh, kalian juga kan cium-cium batu Arab itu kan, bahwa batu itu kan nabi kan. Nah, memang nabi masih hidup di sana, di batu sana itu. apanya? Nggak nyambung kau bang. Makanya dengar. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Tadi di kitab Anda Yesus disebut batu. Kau kan menyembah Ya. Yesus. Jadi pertama pegang dulu Kristen penyembah batu gitu. Nah, ini dibuktikan oleh Kristen, mereka menetapkan diri adalah penyembah batu. Kalau mereka ke Yerusalem sana, ke kampung halamannya Yesus, mereka cium batu tuh. Itu melambangkan. Makanya kalau di Al-Qur'an kan gini. Kalau di Al-Qur'an, Bang ya, kagak ada dituliskan Allah adalah batu, nggak ada. Tapi kalau di Kristen di kitabnya ada dituliskan Yesus adalah batu. Kita pun gak percaya juga bahwa Yesus itu adalah batu. Ternyata dibuktikan oleh Kristen Yesus itu adalah batu. Makanya mereka datang ke Israel buat cium batu gitu Kristen ini. Bang ini nggak nyambung. Itu cuma melambangkan, Bang. Melambangkan itu. Lambang apanya? Bukan lambang ini. Pakai batu. Kalaunya kayak Islam, katanya Islam nyembah batu. Lah, kalau Kristen lambang gitu. Mimpi. Itu melambangkan, Bang. Bukan lambang, itu melambangkan. Lambang apa ini? Orang cium batu, Kristen cium batu, lambang apa ini? Memang itu di Arab Saudi asli kah batu itu kan? Orang itu kan? Ya iya, ini Kristen ke Yerusalem, ke kampung halamannya Yesus, mereka cium batu Kristen di sana. Sama. Di sana juga cium-cium batu, ngapain dicium? Aduh. Ngeri emang ini Bang. Sama. Ya.
Iya, sama ngeri. Sama. Seharusnya Anda jelaskan kenapa dia cium batu, ya kenapa Yesus disebut batu. Banyak belajarlah kau bang ya. Pusing saya. Capek lah layani kau yang kayak gitu. Nggak baca kitab kau.